Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 29 Oktober tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus. Hikmat Tuhan kiranya menaungi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Tuhan berkarya mendatangkan kebaikan. Didasarkan dari bacaan firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini seringkali menghadirkan saat-saat yang sulit untuk kita terima, seperti sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, atau kematian dari teman atau anggota keluarga kita. Pil pahit itu sulit untuk kita telan dan itu seringkali membuat kita kesakitan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita, bahkan saat kita tidak dapat melihatnya. Untuk mampu berpegang pada pengharapan di tengah masa-masa sulit, kita harus memahami kebenaran ini. Alkitab mengatakan bahwa kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Alkitab tidak mengatakan bahwa setiap peristiwa di dalam hidup kita akan berjalan baik. Kita sama-sama tahu itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita mulai menjalankan hidup dengan baik, maka setiap bagiannya saling bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sama seperti kalau kita membuat roti atau kue. Kita tidak suka rasa dari masing-masing bahan, tetapi ketika semua bahan dijadikan satu, hasilnya akan terasa enak. Hasilnya adalah kue yang lezat. Dan sebetulnya Tuhan ingin memakai elemen-elemen yang mungkin rasanya tidak enak, pahit itu untuk kebaikan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah juga tidak berfirman bahwa segala sesuatunya saling bekerja seperti apa yang kita mau. Segala sesuatunya terjadi sesuai seperti yang kita inginkan. Atau bahwa setiap cerita akan berakhir bahagia. Sebaliknya, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita bisa benar-benar percaya bahwa Sang Pencipta, Allah semesta, membuat segala sesuatunya bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Pengharapan tidak sama dengan optimisme. Itu bukan keyakinan bahwa sesuatu yang buruk akan menjadi baik. Itu juga bukan keyakinan mutlak bahwa setiap bagian hidup kita pada akhirnya akan menjadi masuk akal dan kita mengerti, terlepas di mana kita akan menghabiskan kekekalan itu nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bahkan tidak bisa membayangkan kebaikan yang Tuhan telah persiapkan untuk kita di masa depan. Kita dapat mempercayakan persoalan kita, pergumulan kita di saat ini dan di masa depan kepada Tuhan, karena Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk terus mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan yang terbaik
bagi kehidupan kita, merancangkan hal-hal baik di dalam hidup kita, dan Allah senantiasa berkarya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengimani bahwa Engkau mengambil bagian di dalam hidup kami. Tuhan merancangkan hal yang baik di dalam hidup kami, bahkan saat kami tidak dapat melihatnya. Mampukan kami untuk berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan, meskipun kami di tengah masa-masa sulit. Kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.